Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita coba lanjut lagi ya untuk materi ngopi yang harusnya kemarin dilaksanakan. Cuman kemarin ada error ya di laptop ya. Dan juga memang mepet tuh agak di persiapan untuk presentasi ya lomba. Nah, ini mohon maaf baru hari ini nih ya. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang selanjutnya ini saya akan coba share. Hari ini kita akan membahas tentang ini materi yang kedua ya. Materi yang kedua. Coba dulu jadi satu aja. Oke. Sudah terlihat ya. Jadi untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu tentang ini kan sudah ya, ini kemarin materi pertama tentang konsep bisnis retail. Lalu yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab seorang store manager. Jadi ketika kita ada sebuah toko ya, ketika ada sebuah toko itu ada store manager atau kepala tokonya. Nah, kepala toko ini punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing ya. Tugasnya atau kewenangannya masing-masing. Nah, kita coba pemanasan nih, pemanasan terlebih dahulu. Oke, Kang Bais, coba menurut Kang Bais ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nih. Ada 10. Kira-kira mana saja yang menjadi tugas seorang kepala toko? Silahkan Kang Bais. 1, melayani proses transaksi. Kira-kira tugas kepala toko bukan? Bukan, Kang. Bukan ya. Oke, terus melayani pengemasan. Kira-kira tugas kepala toko bukan? Bukan. Tanggung jawab persediaan. Bisa jadi, kan? Bisa jadi. Samain itu bulaga ya. Oke, pelayanan pelanggan. Nah, terus melakukan penjualan dan menghasilkan keuntungan. Kepala toko. Bukan. Pengorganisasian produk. Bisa jadi. Mengelola SDM. Nah, itu. Tuh, mendisplay produk. Bisa jadi. Jadi, mencari produk. Jadi membantu orang mencari produk. Bukan, Kang. Oke. Mengelola aset. Nah, bisa jadi itu. Jadi ya, kita coba cek nih jawaban Mbak Is. Tadi ada yang iya, ada yang tapi kebanyakan mah ini ya bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Oke, kita coba cek. Jawabannya adalah nah, jadi ternyata dari 10 ternyata yang betul itu tugas seorang kepala toko itu yang pertama adalah tanggung jawab persediaan. Berarti dia harus memastikan barang selalu ada ya. Kedua, pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan itu bukan hanya sekedar ini ya, tapi dia bertanggung jawab atas pelayanan pelanggan.
Customer service, misalkan customer service itu berarti dia mendengarkan keluhan, masukan atau bahkan komplain, ya, komplain. Oh, itu jangan sampai misalkan hanya staff kita yang maju, justru kepala tokonya yang harus maju, kan gitu ya. Lalu melakukan penjualan dan menghasilkan keuntungan. Jadi maksudnya bertanggung jawab atas penjualan dan menghasilkan keuntungan, kan gitu ya. Lalu mengelola SDM, betul tadi, sama mengelola aset. Oke, jadi tadi ada beberapa yang nih ya. Oke. Tapi sudah cukup bagus. Terima kasih Kang Mais. Nah ini untuk yang struktur organisasi bisnis retail, ternyata setelah saya cek ternyata yang kemarin saya ini ya belum belum pas ya. Jadi ketika sebuah toko, misalkan kita punya toko grosir niaga. Grosir niaga itu pasti di atasnya bisa owner atau direktur. Misalkan direktur. Ada store manager nih. Kalau misalkan kita mau ngebuat sebuah grosir kopmu, berarti itu kan berarti kan grosir kan berarti kan toko ya. Kita bentuknya berarti kan toko. Ada sebuah bangunan, ada sebuah tempat yang di situ harus ada tanggung jawab. Maka harus ada orang yang ditempatkan sebagai store manager. Store manager ini memiliki idealnya memang ada beberapa orang nih. Kalau ini ada 6 orang, minimalnya 7 orang. Kalau sedikit kurang dari 7 orang bisa nggak? Bisa aja. Berarti nanti ada jobnya yang double ya, double. Jadi di bawah store manager itu ataupun kepala toko ada retail assistant, ada sales. Sales itu berarti dia sales ya, sales. Salesnya berarti kan orang yang bertanggung jawab atas penjualan ya. Ada marketing. Nanti kita mungkin di kesempatan yang selanjutnya kita akan bedakan apa bedanya sales dan apa bedanya marketing ya. Dan juga ada yang namanya customer service. Di bawah sales ada namanya kasir. Ada juga merchandiser. Merchandiser itu berarti orang yang memang bertugas untuk mendisplay. Karena display ini tadi dia harus punya keahlian, ya keahlian. Saya ngelihat showcase-nya Kopu nih di kantor pusat itu secara display sudah salah. Penempatan barangnya sudah salah gitu ya. Penempatan barangnya sudah salah gitu. Ya, mungkin nanti apa salahnya? Oke, di pertemuan selanjutnya kita coba juga nanti pasti akan ketemu nanti pembahasan cara mendisplay barang ya. Tapi memang secara ini ada orang yang memang bertugas untuk mendisplay. Lalu ada juga warehouse logistik atau petugas gudang logistik. Jadi orang yang memastikan persediaan barang harus ada. Ya. Saya sempat nanya nih ke mentor itu ke itu. Mas, kenapa seorang petugas gudang harus di bawah orang sales, orang penjualan? Kenapa tidak terpisah? Misalkan langsung di bawah store manager langsung. Kenapa harus di bawahnya sales? Ya. Jawabannya adalah karena sales itu dia berarti mengendalikan dari kan permintaan pasti semuanya ke sales. Penjualan, data-data penjualan semuanya ke sales. Maka yang paling tahu kebutuhan barang, oh ini sudah limit, oh ini kebutuhan barangnya saat ini sedang tinggi, ini kebutuhan barangnya sedang turun, maka akan sangat lebih mudah berkoordinasi ketika petugas gudang logistik ataupun pengadaan barang, mungkin kalau di kita mengikuti pengadaan barang ya, bagian di pengadaan barang itu ataupun dari yang berhubungan langsung dengan supplier itu lebih cepat nanti secara instruksi dan pengarahannya itu langsung di bawah sales, tidak sejajar dengan sales. Kalau sejajar dengan sales nanti pasti ada gap tuh karena sama-sama kepala ya. Ada kepala sales, ada kepala gudang. Ya udah, berantem lah itu. Itu yang biasanya memang kadang terjadi ya. Jadi idealnya memang kepala gudang itu di bawah sales tadi supaya si sales ini bisa dengan mudah mengatur dan mengkoordinasikan. Gitu ya.
Jadi nanti mengatur, oh ini ternyata kata kasir itu menurut data penjualan barang ini sedang turun penjualannya, berarti dari gudang harus dikurangi stoknya. Atau ternyata di kasir data penjualannya sedang tinggi, berarti dari petugas gudang gimana caranya stoknya harus selalu ada tersedia. Jadi itu untuk mempermudah ya. Oke. Selanjutnya, apa sih store manager ataupun kepala toko? Store manager adalah seseorang yang memiliki tugas yang berkaitan dengan hal-hal internal toko. Jadi internal aja ya. Jadi kalau kepala toko ya dia bertanggung jawab atas kepala toko itu. Jadi kalau di semester 2 kamu mau membuat grosir Kopmu Niaga, berarti harus ada kepala toko yang memang nanti mengurusi internal toko itu. Dia tidak mengurusi masalah ISPPS, dia tidak mengurusi masalah tender dengan DT Peduli misalkan. Ya udah dia hanya fokus gimana caranya tokonya bisa menghasilkan penjualan yang sebanyak-banyaknya, profit semaksimal-maksimalnya. Ingat, profit itu bukan besar ya, tapi profit itu maksimal ya. Karena profit itu nggak harus selalu besar, tapi profit itu kadarnya itu bukan tinggi rendah, tapi profit itu adalah maksimal atau minimal. Ya, bagi seorang store manager, profit ya harus maksimal. Ya, ada store manager juga bertugas dan bertanggung jawab penuh atas seluruh toko serta semua stakeholder yang terlibat dalam perusahaan. Jadi stakeholder itu kan pengambil keputusan ya. Jadi misalkan karena tadi store manager itu di atasnya ada direktur, ada owner misalkan ya. Misalkan Eko mau membuat toko sendiri, toko toko kaos kaki. Ownernya itu misalkan bapak mertuanya Eko, itu owner tuh. Eko jadi kepala tokonya. Berarti Eko pun selain harus mengelola para karyawan, tapi bagaimana juga harus bisa memberikan laporan juga kepada siapa? Kepada owner. Bapak mertua harus laporan. Bapak ini neracanya kayak gini nih, laporannya kayak gini, ini keuangannya kayak gini kondisinya. Itu bagian dari bertanggung jawab. Termasuk di sini ada kerugian, ini ada peluang, bla bla bla. Itu bagian dari sang. Jadi sang manajer itu juga tadi selain ke bawah, dia juga harus bisa memberikan pertanggungjawaban ya ke atasnya, itu owner ataupun itu. Termasuk juga ada nih, ada stakeholder yang terlibat di tempat tersebut. Tempat tersebut itu apa? Misalkan situ kita punya toko, ada RT, ada RW, kita juga harus tuh ketika dipanggil misalkan sama Pak RT, misalkan Kang Eko ini kok ada keluhan, misalkan ya, ada keluhan dari masyarakat, kenapa ini saking ramainya toko kaos kaki gitu ya, ini sampai menyebabkan kemacetan di pinggir jalan karena Kang Eko ini tokonya nggak ada tempat parkir. Gimana dong? Ayo dong solusinya. Nah itu menjadi sebuah pertanggungjawaban juga. Jadi nggak cuma sekedar di perusahaan itu, tapi juga stakeholder tadi masyarakat di sekitar juga. Ya, store manager. Tugas store manager tadi kita identifikasi ada 5, ya ada 5. Ya. Satu ada sales and profitability. Jadi store manager itu gimana caranya memikirkan supaya dapat mencapai target penjualan. Tadi yang saya sampaikan, sebanyak-banyaknya penjualan omset, ya harus banyak penjualan, dan semaksimal-maksimalnya profit. Gitu ya. Gimana caranya? Kedua, berarti inventory handling, yaitu memiliki kemampuan yang baik dalam penanganan inventory atau barang. Nah, jadi dia harus bisa tuh. Oh, ini barangnya ini bagus. Ini kualitasnya bagus. Oh, ini kualitasnya jelek. Oh, kalau barang ini penanganannya kalau bisa mah jangan gini. Jadi bukan berarti harus tahu detail, tapi untuk standar barang itu dia harus tahu.
Jadi kesebutnya mah apa ya? Produk knowledge. Jadi keilmuan tentang ya produk-produk. Jadi barang ini nggak boleh disimpan lama. Barang ini sifatnya slow moving. Kalau barang ini fast moving. Fast moving itu berarti cepat diserap pasar. Ini mah slow moving, lambat diserap pasar. Itu harus tahu. Ya, gitu, teman. Jadi termasuk juga ini kalau gudang nanti gimana caranya untuk pengiriman dan sebagainya ya, itu handling inventory. Nah, ya. Yang ketiga adalah human resource handling. Karena seorang kepala berarti ketika disebut kepala berarti dia punya anggota tubuh. Ketika ada yang punya anggota tubuh, tadi kepala toko itu kan tadi sesuai di apa? Di organisasi ada retail, ada sales, ada marketing, ada customer service, ada kasir, ada merchandiser, ada warehouse logistik. Berarti kan minimalnya ada 7 nih ya, ada 7, SDM atau setidak-tidaknya mungkin 3 SDM ya. Jadi harus punya tuh kemampuan komunikasi. Jangan sampai kepala toko ibaratnya mah nggak bisa mengkomunikasikan keinginannya ke anak buah, nggak bisa. Saya pengen penjualan 100 juta sebulan. Para bawahannya nanyain, Pak, gimana caranya? Ya iya silahkan aja. Kamu yang mikirin gimana aja caranya. Pokoknya mah saya pengennya 100 juta aja sebulan. Sudah mah dia nggak punya ide, lalu dia juga nggak bisa tuh mengkomunikasikan. Ketus misalkan kan gitu ya. Ketus atau misalkan si bawahan, Pak, ini ada SDM masalah dan sebagainya. Ternyata dia apa? Marah-marah manggil, "Hei kamu itu nggak tahu," ya marah-marah. Keluarlah kata-kata misalkan brengsek lah, nggak tahu diri lah, atau mungkin fuck you dan sebagainya gitu ya. Intinya mah tidak bisa tidak memiliki kemampuan komunikasi. Bagi seorang store manager, kemampuan komunikasi itu harus bisa. Apalagi misalkan tadi dia Karena kemarin kan generas dia harus patreng tapi bisa tadi teh kayak karena decutan. dia harus bisa menyampaikan idenya. Bagaimana caranya si staff-staffnya akan tahu ide, tahu gagasannya kalau memang si kepalanya saja tidak memiliki kemampuan. Lalu ada manajerial. Manajerial itu terstruktur ya. Oh ini keuangan harusnya kayak gini nih. Dia harus kalau ada masalah kayak gini. Ini harus ada SOP. Ada psikologi juga harus bisa tuh membaca misalkan psikis orang ya, psikologi orang. Oh ini dari sisi mimiknya, dari raut mukanya sedang dalam keadaan tertekan. Oh kayaknya ini sedang ada permasalahan kan gitu. Di inilah. Nah, jadi psikologi juga harus ada. Melatih nih kemampuan seorang manajer juga harus melatih. Jadi seorang store manager yang baik itu bisa melatih stafnya supaya dia terlatih. Gitu ya. Jangan sedikit-sedikit selalu diarahin. Diarahin boleh, boleh, harus, cuman ya jangan terlalu sering juga. Gitu ibaratnya ya. Jadi bagaimana caranya si store manager juga harus bisa menjadi pelatih, ya. Harus bisa menjadi. Yang selanjutnya memotivasi dan juga melakukan evaluasi. Gak bisa tuh store manager misalkan sudah tahu stafnya ini sedang bermasalah, tapi tidak melakukan pemanggilan. Salah, nggak apa-apa. Jadi emang karakternya sudah seperti itu, nggak bisa tuh. Karena ketika si stafnya melakukan
Oke, mangga yang lain bisa di mute ya. Kang Hayal dan lainnya bisa di mute ya. Berarti soalnya Kak Budi kan 2 hari soalnya. Berarti mending pantau. Oke, saya lanjut ya, saya lanjut ya. Oke. Jadi nggak bisa tuh misalkan ada laporan misalkan, Pak, teman saya ini, misalkan Eko ngelaporin Ihsan, Kang Sandi, Pak Sianto, ini Kang Ihsan nih kemarin kayak gini, kayak ini, kayak gini. Ini kalau dari si SOP sudah melanggar. Terus misalkan sama atasannya, udahlah, nggak apa-apa. Itu mah sudah menjadi karakternya. Ah, udah selesai. Nggak bisa. Karena seorang manajer harus bisa mengevaluasi. Bahkan evaluasi itu selain bisa mengevaluasi SDE, harus juga bisa mengevaluasi kinerja. Ya, kinerja. Oh, ini kok kamu dari awalnya ini turun gitu ya. Bahkan evaluasi kinerja juga apa? Bahkan dilakukan ada yang per hari, ada yang per minggu, ada yang per 3 hari, ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan. Bahkan kalau di bisnis itu paling kalau dalam 1 tahun lingkarannya itu kuartal sebutnya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kalau di pendidikan mungkin kayak catur bulan gitu ya, per 4 bulan. Paling rendah itu per 1 minggu. Jadi 1 minggu, 1 bulan, per 4 bulan itu harus ada evaluasi. Itu. Jadi ketika misalkan sebuah toko, kalau toko grosir kita misalkan tidak pernah melakukan evaluasi minimalnya seminggu sekali, berarti itu sudah selesai. Akan sangat banyak terjadi miss. Atau ternyata sudah berbulan-bulan tidak ada evaluasi. Udah selesai. Ya, ketika ditanya misalkan sama owner, Kang Eko, mana nih laporan bulan anu? Aduh Pak, belum dibuat. Udah selesai. Kan ini saya kan cuma mintanya bulan Januari. Ini kan sudah bulan Juni. Kok belum juga dikerjakan? Ya udah berarti itu sudah menjadi cacat dari seorang manajer tidak boleh seperti itu. Yang selanjutnya yaitu aset handling, memastikan semua aset tangible atau intangible, jadi aset yang bergerak tetap ataupun yang tidak tetap atau ada di toko berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi yang menentukan pembelian aset, pengeluaran aset, dan segala rupanya di kepala toko. Gak bisa tuh kepala toko gak tahu ada aset. Misalkan sama owner, Kang Bais, aset Komuniaga ada berapa? Kira-kira 20 juta Pak, padahal dia neraca 60. Berapa sih aset lancarnya? Gak tahu Pak. Oh, udah selesai. Gitu, ya, jadi harus tahu tuh pengelolaan aset. Yang terakhir adalah customer service, menentukan dan melaksanakan bentuk servis yang dilakukan oleh semua staf. Jadi seorang kepala toko pun harus bisa merancang bagaimana cara staf-stafnya melakukan pelayanan. Misalkan, hey kasir, ini SOP kasir tuh kayak gini nih. Ketika ada pelanggan datang, ya pelanggan datang, ucapkan selamat datang Ibu, Bapak, apa yang mau mencari apa? Oh ternyata ini. Ketika membayar, ada lagi Bu tambahan barangnya? Oh tidak ada. Dan setelah itu tinggal sebutkan terima kasih, selamat berbelanja kembali. Nah itu kan bagian dari SOP. Atau misalkan ini ternyata ketika musim hujan ada komplainan. Misalkan ini kok toko kita ini sangat becek, ya sangat kumuh. Itu seorang store manager harus mikirin ini ada permasalahan di customer,
dia ada komplain atau bahkan berpotensi untuk komplain, kira-kira harus kayak gimana nih perbaikan ataupun pelayanannya. Harus terpikirkan. Jangan sampai hanya sekedar bisa menyalahkan saja. Gitu ya. Kamu tuh kasir, kamu kok nggak peka-peka sih? Itu lihat tuh. Jadi kepekaan itu harus dibuat dari apa? Dari aturan dulu. Buat dulu aturannya, sampaikan dengan baik, baru boleh melakukan evaluasi kamu peka ataupun tidak peka. Kalau belum ada aturan, belum ada pengarahan, lalu ujuk-ujuk menyalahkan, ya salah. Gitu. Termasuk juga misalkan ketika ada customer yang komplain dan ternyata misalkan customer itu marah-marah tuh ke staff kita, ke kasir lah atau ke orang yang yang menyediakan barang ya, kan kadang ada ya penjaga yang nyiapin barang ya, ini barang ini barang ini. Ternyata komplain dan dia marah-marah. Seorang kepala toko harus maju paling depan, belain. Ini Bapak Ibu kenapa komplain apa dan sebagainya gitu. Jangan sampai staf kita yang maju dan babak belur sendiri, nggak boleh. Seorang store manager harus bisa menjadi pelindung bagi teman-teman di bawahnya, para stafnya, mengakomodir kebutuhan ataupun kepuasan dari customer, tapi jangan juga misalkan merendahkan para staf-staf kita. Harus dijaga staf-staf kita. Itu menjadi bagian dari customer service. Ya. Yang terakhir nih, ini slide terakhir. Tanggung jawab store manager. Yang pertama adalah mengembangkan strategi bisnis guna meningkatkan jumlah customer. Harus mikirin tuh seorang kepala toko tuh. Wah ini toko tuh ini ya kurang cerah nih. Ya, jadi ibaratnya mah customer tuh kayaknya kurang kurang tertarik misalnya. Atau ini penjualan lagi turun misalkan. Apakah kita yaudah deh kita coba langsung kita buat strategi yuk teman-teman yuk kita ngumpul yuk, saya ada permasalahan nih tapi saya misalkan punya strategi kayak gini, misalkan ini penjualan lagi turun tapi kayaknya kita butuh memperbanyak penjualan. Teman-teman kira-kira saya punya strateginya, misalkan kita nanti untuk hari-hari tertentu kita keliling yuk, ya keliling sambil bawa brosur, kita tawarin ke warga-warga dan juga ke warung-warung bahwa kita ada promo harga kah, atau ada layanan delivery misalkan, atau sedang ada barang ini barang itu, gimana gimana nih menurut teman-teman. Oh boleh Pak, ayo kami setuju misalkan. Oh ternyata ataupun misalkan ini kita harus membuat toko online, kan sekarang udah ada ya, ada Grab Grosir, Grab Mitra, Grab Toko atau apalah gitu ya sebutnya ya, gitu. Atau perlu kita daftarin delivery, misalkan Lalamove, misalkan kan gitu ya, itu bisa. Itu seorang manajer harus bisa membuat strategi bisnis. Kedua, memimpin, memotivasi, melatih, membimbing, dan mengawasi staf secara efektif. Ingat, ini ada kata-kata secara efektif. Efektif itu berarti sekecil mungkin. Sekecil mungkin usaha ya. Efektif kan gitu. Berarti misalkan, oh ini ketika kita nggak ketahuan nih absennya. Absen, ya udah apakah pakai fingerprint misalkan. Oh ini nggak ketahuan, misalkan di gudang nggak ketahuan siapa yang ngambil, ya udah apakah pakai CCTV? Oh ini nggak ketahuan nih barang keluar masuknya. Oh berarti apakah misalkan ketika SDM stafnya mau ngambil barang harus laporan dulu ke siapa? Itu kan pengawasan secara efektif. Itu harus bisa. Yang ketiga adalah memastikan pelayanan toko seoptimal mungkin. Yang keempat adalah membagi tugas kepada staf toko, termasuk memberi jadwal dan sebagainya. Yang kelima, menjaga agar kondisi, suasana, kebersihan toko terjaga dengan baik dan membuat pelanggan merasa nyaman.
Kenapa saya ketika ke Alfamart, saya kan di Bekasi itu panas di rumah, pengen ngadem kemana? Ke Alfamart gitu ya, ke Alfamart, Indomaret, masuk adem, alhamdulillah gitu ya. Jadi sebisa mungkin, bahkan yang saya ketahui bahwa kalau apa di sebuah minimarket itu AC-nya harus sekian PK dan harus sekian AC, nggak bisa cuma ngandalkan cuma satu gitu ya, cuma satu. Bahkan pemilihan keramik pun itu dipilih tidak sembarangan gitu ya. Kenapa sih minimarket itu keramiknya harus putih? Jarang tuh yang merah gitu ya, yang hijau, yang hitam jarang. Bahkan nggak ada, belum pernah nemuin. Itu ada teori. Itu ada teori. Jadi eh, bagaimana caranya tadi menjaga agar pelanggan tidak. Yang keenam, mengawasi administrasi toko dan memastikan stafnya melakukan sesuai prosedur ataupun peraturan. Ya, kita Kokmu ya beberapa kali sudah mengeluarkan SDM yang apa? Yang meremehkan peraturan dan juga prosedur. SOP-nya kayak gini tapi dilanggar. Dilanggarnya nggak cuma sekali tapi beberapa kali. Nah, itu nggak bisa tuh. Itu nggak bisa. Yang selanjutnya, ketujuh ya, menganalisis dan melaporkan tren pembelian dan kebutuhan pelanggan. Harus bisa tuh seorang store manager, kepala toko itu membaca laporan keuangan, laporan penjualan, harus bisa. Bahkan menganalisa. Nggak bisa cuma misalkan cuma dapat ibaratnya mah sebuah toko sudah pakai aplikasi yang bagus, yang terbaru, gitu ya. Tapi seorang store manajernya nggak bisa tuh mengelola data-data acang, udah selesai. Jadi mubazir data itu. Karena data itu adalah bahan mentah, sedangkan informasi adalah hasil olahan dari data. Data mau sebanyak apapun, sebagus apapun datanya, kalau tidak menjadi sebuah ilmu, tidak menjadi sebuah pengetahuan, itu akan selesai. Nggak akan ada manfaatnya. Ya. Lalu yang ke-8, mengenangani semua masalah yang muncul dari staf ataupun juga konsumen, seperti keluhan dan maupun kritik. Yang ke-9 adalah melakukan penilaian kinerja staf dan menimbang apakah perlu diberikan pelatihan atau tidak. Jadi penilaian SDM juga harus minimalnya sebulan sekali. Ya, ketika ada pelanggaran sampai tegur. Ketika memang ini kayaknya ini kinerjanya kok agak turun ya. Pelanggaran sih enggak, cuman kok kinerjanya agak turun, yang awalnya semangat banget, kok sekarang agak lemes gitu ya. Kok kamu yang biasanya closingannya sebulan itu 30 juta, kok sekarang jadi turun sih, kok jadi 20 juta. Itu juga harus dinilai itu lakukan. Yang terakhir adalah memutuskan kontrak kerja. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu ketika penilaian ternyata oh ini nih kayaknya perlu dilakukan pelatihan, perlu dilakukan upgrading, perlu dilakukan studi banding, misalkan kan gitu ya. Itu hasil dari penilaian. Tapi ternyata setelah penilaian dilakukan ternyata masih jelek, setelah diberikan pelatihan juga tidak ada upgrade-upgrade-nya, masih segitu-gitunya baik. Bisa saja memutus kontrak kerja stafnya. Ya, jadi jangan sampai memelihara juga, misalkan yang sekiranya nggak perform, ya udah selesai saja, selesaikan saja, gitu. Ingat bahwa ketika kita sudah berkecimpung langsung ke bisnis, ya perhitungannya bisnis, gitu ya. Apakah akan ada rasa ini kayaknya saya nggak enakan gitu ya. Itu kalau rasa nggak enakan itu menjadi sebuah konsekuensi. Atau nanti kalau saya mencat karyawan nanti saya akan dibenci dong sama orang itu. Itu jadi sebuah konsekuensi. Atau kalau saya mencat orang itu nanti akan dijelek-jelekan dong sama orang-orang bahwa saya itu terkenal orang yang suka mencat-mencatin orang. Itu jadi sebuah konsekuensi.
Ya, tanggung beban moral itu karena yang membedakan antara seorang kepala dengan staf adalah tanggung jawabnya. Ya, seorang tanggung jawabnya. Ada sebuah cerita dulu banget ya, dulu banget. Ada yang ini ya, Kang Iwan. Ini Kang Iwan tuh kerjanya apa ya? Di kantor aja gitu ya. Terus cuman duduk dia keliling-keliling gitu ya. Oprekin ini aja. Beda, itu yang ngomong siapa? Staff gitu ya. Padahal mah ketika sudah menduduki sebuah jabatan apalagi pimpinan, yang dipikirkan itu bukan cuma teknis ya, tapi strategi dan sebagainya. Teman-teman nanti akan merasakan akan menjadi beda ketika teman-teman yang saat ini hanya memikirkan pengiriman barang, ketika nanti diamanahi harus memikirkan lebih, nanti akan teman-teman akan punya perasaan. Jadi tadi tanggung semua beban moral, tadi dibenci, diomongin, dijelek-jelekin, itu menjadi sebuah konsekuensi. Ya, bahkan harus memutus kontrak kerja, staff pun tanggung aja. Ya, tahu. Ya, itu kan sepertinya sudah selesai ya, slide-nya. Intinya adalah pada hari ini teman-teman mudah-mudahan bisa mengetahui tadi tugas dan wewenang store manager. Saya kira di sini kayak Asep pasti sudah kepikiran pengen ngebuat grosir sendiri lah nanti mah ya, gitu ya. Yang kurirnya siapa? Istri. Terbalik, Sep. Istri itu harusnya mah owner gitu. Amin, amin. Amin ya, amin ya. Gitu ya. Jadi insya Allah lah ya. Gitu. Jadi itu pendekatan ketika kita membuat sebuah toko harus ada seorang secara manajer. Di bawahnya ketika kita belum bisa punya staff banyak, jadi masalah misalkan cuma beberapa satu atau dua orang, tapi fungsi tadi, fungsi customer service, fungsi marketing, fungsi sales, fungsi inventory, ya bahkan fungsi kasir, lalu fungsi apa lagi itu teh, eh, display barang juga itu. Nah gitu ya. Nah, insyaallah Bismillah ya. Cuman ini mudah-mudahan ini bisa menjadi keilmuan tambahan bagi yang baru bagi teman-teman. Kita bertemu lagi di minggu depan, di hari Rabu minggu depan untuk bahasan yang selanjutnya. Terima kasih.